Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali untuk pagi ini. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk membahas isu-isu terkini, topik-topik terkini terkait dengan berbagai perkembangan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan juga untuk Anda yang ingin beratensi, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana menyambut masa ta'aruf atau matsama siswa madrasah TP 2025-2026. Untuk memperbincangkan ini lebih lanjut, kami sudah bersama dengan Kasih Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewakarma SPD MPD. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Haji menyempatkan diri untuk hadir menyapa pendengar RRI pagi hari ini tengah kesibukan yang luar biasa tentunya Pak Haji. Sama-sama Mbak Rizka. Baik, Pak Haji, ini kan sekarang sedang musim penerimaan siswa baru begitu ya, dan menjelang kegiatan ini gitu ya, masternya itu seperti apa sih garis-garis besarnya dari kegiatan ini? Apakah sama dengan perkenalan lingkungan sekolah seperti di sekolah reguler lainnya Pak Haji? Silakan Pak Haji. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Saya sebentar dulu menyapa para pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa lagi melalui kanal RRI ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi matsama yang kami kembangkan di madrasah pada pendidikan di lingkungan Kementerian Agama sama dengan halnya MPLS pada sekolah. Namun mungkin ada beberapa hal yang secara spesifik memiliki keragaman. Nah, untuk matsama sendiri, kita di sekolah madrasah itu dikembangkan di seluruh jenjang. Di jenjang RA yang setingkat dengan TK sampai dengan jenjang madrasah aliyah setingkat dengan SMA. Nah, kalau di MPLS itu 5 hari. Kalau matsama kita minimal 3 hari, bisa dikembangkan lebih dari 3 hari. Itu yang kita lakukan untuk pengembangan matsama yang ada di madrasah. Kemudian apa tujuan matsama itu sebenarnya di madrasah kita lakukan? Sama halnya dengan MPLS juga, bahwa kita ingin membangun kesadaran dan pengalaman baru yang ada di tempat mereka yang baru. Jadi anak-anak yang masuk di RA tentu akan berbeda, belum pernah bertemu dengan teman baru, maka di situ akan bertemu teman, bertemu lingkungan yang baru. Begitu juga dengan MI, MTS, MA. Jadi masing-masing anak-anak punya kesempatan untuk mengenali lingkungan dan teman yang baru di situ. Kemudian menumbuhkan kebanggaan. Jadi
Tujuannya selain mengenalkan hal-hal baru juga menumbuhkan kebanggaan. Bahwa ketika dia berada dalam lingkungan yang baru, maka dia harus merasa bangga ada di sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian mewujudkan bagaimana mereka merasa aman, nyaman dan menyenangkan di tempat yang baru itu. Nah, Matsama inilah yang kita kenalkan supaya mereka tidak merasa asing. Jadi ketika berada di tempat yang baru, di sekolah yang baru itu, mereka harus merasa aman, nyaman dan menyenangkan. Di MPLS juga kita lihat di situ bagaimana dirancang prinsip-prinsipnya, ada ramah, edukatif, efektif, inklusif, partisipasif dan fleksibilitas. Nilai-nilai itu juga kita kembangkan di Matsama. Kemudian di Matsama juga kita mengenalkan ada satu suplemen kurikulum yang selain kurikulum Merdeka yang kita kembangkan sama sekolah dan madrasah ya, kita juga mengembangkan satu suplemen namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini sebagian dari apa yang sudah kita lakukan sebenarnya Mbak Rizka. Jadi cinta kepada Tuhan, bagaimana praktiknya di madrasah, cinta kepada sesama, membangun kerukunan dengan teman-temannya, kemudian cinta terhadap lingkungan, bagaimana menghargai alam semesta, kemudian cinta kepada tanah air. Nah, jadi 4 rasa cinta ini ditumbuhkan sejak dini supaya mereka benar-benar mampu menerjemahkan konsep yang benar-benar di sana menghargai sesama, menghargai alam dan menghargai keanekaragaman bangsa dan negaranya. Kemudian tentu kita juga di Matsama ini mengenalkan hal-hal tentang kebiasaan hidup bersih, ada di situ juga hal-hal yang mendisiplinkan dirinya, kan kita buat jadwal-jadwal supaya mereka terbiasa. Jadi dari awal ketika masuk di tempat yang baru itu, di madrasahnya, mereka kita harus biasakan supaya besok pada hari-hari berikutnya mereka sudah menjadi terbiasa dengan keadaan yang ada di madrasah tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang kita kembangkan sama seperti MPLS tadi, ya harus bisa menghadirkan suasana menyenangkan, membahagiakan dan tidak menegangkan. Karena di sini sudah tidak lagi dikenal seperti pelonco. Ya kalau zaman dulu saya kalau dikasih masa pengenalan itu kan dipelonco sama kakak kelas. Nah ini sekarang tidak boleh. Bahkan kita melakukan pemantauan. Tugas kita kan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Matsama, MPLS yang ada di madrasah. Sehingga tidak boleh ada hal-hal yang menegangkan atau hal-hal yang nanti di bawah kekerasan. Kemudian prinsipnya juga bersifat edukatif kreatif. Jadi di situ nilai-nilai yang kita kembangkan harus bernilai pendidikan. Jadi kalau misalnya ada praktek-praktek, ada kegiatan-kegiatan itu harus bernilai edukatif. Tidak boleh nilainya keluar dari pendidikan itu. Kemudian materi apa yang kita berikan selain prinsip-prinsip tadi itu adalah materi kemadrasahan. Jadi anak-anak kan harus kenal apa bedanya sekolah dan madrasah. Ya kalau sekolah prinsipnya sudah kita ketahui Mbak Rizka. Nah, kalau di madrasah itu kan ada mengenal kurikulum keagamaannya kan setengah. Jadi 50-50 antara kurikulum umum, mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Nah itu harus kenalkan. Mereka di sekolah madrasah itu mengenal jenis pelajaran-pelajaran yang akan mereka nanti tempuh selama berada di madrasah. Kemudian kita mengenalkan madrasah values. Jadi nilai-nilai kemadrasahan di sana seperti yang saya katakan tadi, ada kurikulum berbasis cinta yang kita tanamkan untuk membangun rasa cinta sesama pada semesta, pada Tuhannya dan kepada negaranya. Kemudian kita mengajak mereka untuk membangun moderasi. Moderasi dalam kehidupan sehari-hari maupun moderasi dalam kehidupan beragama. Nah, itu kita kembangkan di situ sebagai salah satu materinya. Kemudian implementasi ekoteologi. Nah, ekoteologi ini kita tanamkan sejak dini bagaimana mereka harus merawat lingkungan. Jadi jangan sampai anak-anak dia tahunya saja memakai, tetapi dia harus bisa merawatnya. Misalkan mengajak mereka untuk menanam bunga, menanam pohon, dan kemudian sekaligus merawatnya. Nah, kemudian lingkungan kebun sekolah, taman sekolah juga menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini yang kita coba tanamkan supaya mereka bisa untuk terbiasa dengan kondisi seperti itu di pelajaran atau kegiatan pada hari-hari berikutnya. Nah, itu mungkin sebagai gambaran bagaimana kemudian kita nanti membantu anak-anak kita yang baru hadir di madrasahnya di hari-hari pertama, kedua, ketiganya itu tentunya supaya mereka memiliki pengetahuan, wawasan dan tentunya nanti terbiasa dengan situasi-situasi itu di madrasahnya masing-masing. Terus kira-kira apa contoh kegiatan yang real di dalam pelaksanaannya misalkan? Ya kita mengajarkan mereka seperti halnya parade budaya madrasah.
Jadi kalau di apa namanya di madrasah kan kita mengembangkan nilai-nilai ya, terutama kan nilai-nilai seni Islam misalkan. Ya mereka kita didik untuk mengenal bagaimana seni yang ada di lingkungan sekitar kita dan seterusnya ya, mau seni tari, seni tabuh dan sebagainya kan. Kita kalau di madrasah kan mengenal ada rebana kan gitu ya. Ada juga mungkin macam-macam seni yang menyesuaikan dengan seni kalau di Bali mungkin menyesuaikan kan begitu. Kemudian ada kegiatan teatrikal moderasi beragama. Jadi teatrikal ini tentu dimaksudkan agar mereka bisa memerankan diri sebagai warga madrasah. Jadi berperan sebagai apa di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada materi juga yang bersifat inspiratif. Jadi kalau mereka ingin mencari inspirasi, mereka kan harus mengenal dari orang yang sudah dulu di sana, kakak kelas, guru-guru dan orang-orang yang berada di lingkungan madrasah, pihak kantin dan sebagainya kan. Mereka harus bisa mencari inspirasi dari obrolan-obrolan yang ada di lingkungan madrasahnya. Kemudian deklarasi siswa madrasah moderat. Jadi di sini kita mendorong anak-anak untuk melakukan satu komitmen supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah perbedaan itu dengan teman-temannya dengan moderasi. Jadi mereka harus kita ajak, kita tuntun untuk itu. Kemudian permainan-permainan edukatif. Permainan edukatif ini yang macam kuis dan sebagainya. Ya kalau anak-anak kan kita sesuaikan. Soalnya kalau anak-anak RAMI ini masih kecil-kecil, ya permainan-permainan yang menyenangkan buat mereka. Kalau yang MTS, MA mungkin akan lebih dari tantangan-tantangan saja. Kita berikan permainan seperti itu. Kemudian penanaman pohon bersama. Jadi ini kita akan mengajak sebagaimana saya katakan tadi cinta semesta anak-anak untuk menanam pohon. Tapi pohon di sini bukan berarti semata-mata pohon besar ya, termasuk bunga-bunga di taman sekolahnya untuk kita ajak. Jadi ini siapa bawa bunga apa, tanam bunga apa, dirawat nanti akan menjadi kebun mereka bersama untuk dijaga. Nah, itu yang disebut dengan ekoteologi tadi, untuk sama-sama merawat bumi dengan ikut menanam pohon yang ada di sekitar madrasahnya. Kemudian foto booth. Nah, foto booth ini kan itu kenang-kenangan ya. Nah, setiap peristiwa masa mereka perlu ada dokumentasinya kita siapkan. Jadi masing-masing madrasah tentu nanti menyiapkan sesi foto, bisa foto di ruang kelas, di luar kelas untuk sebagai kenang-kenangan. Oh dulu saya pernah mat sama, ini loh dokumennya, kira-kira begitu. Jadi tidak semata-mata pas mau kelulusan saja kita ajak anak-anak berfoto, tapi membangun kesan pertama itu. Salah satunya kita akan identifikasi dengan foto booth ya mereka siapkan di sekolah. Kemudian kita ada kegiatan juga ayo menulis surat cinta untuk madrasah. Jadi anak-anak kita akan suruh menulis yang nanti harapannya dituangkan dalam tulisan. Tulisan itu nanti akan ditujukan kepada gurunya, kepada temannya, dikumpulkan akan diberikan jadi dokumen profil untuk anak-anak tersebut. Jadi pernah suatu ketika dia nanti ketika sudah lulus atau sudah besar, tulisan-tulisannya itu akan menjadi pengalaman masa lalunya yang akan mendorong dia untuk tumbuh gitu. Kemudian simponi semangat matsama. Yang ini contohnya kan kita ajak anak-anak untuk selain mencintai lingkungan dengan menanam pohon ya, mungkin kita akan ajak sebagian anak-anak itu untuk melepas burung misalkan itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana tetap mereka merekatkan hubungan dengan semesta. Jadi termasuk juga permainan-permainan yang menggugah semangatnya itu yang kita akan nanti tumbuhkan di sana. Kemudian waktunya kita seperti yang saya katakan tadi, waktu yang diselenggarakan untuk matsama ini mulai hari pertama nanti tanggal 21 ya, 21, 22, 23 itu minimal 3 hari. Kalau ada madrasah perlu tambahan untuk matsama bisa sampai 5 hari. Nah kalau di MPLS sudah ditentukan 5 hari. Tapi kalau di matsama kita minimal 3 hari. Karena memang semua jenjang kita lakukan dari RA, MI kemungkinan itu perlu 3 hari, MTS MA mungkin perlu lebih dari 3 hari. Itu gambarannya Mbak Rizka. Kemudian tanggung jawab pelaksanaan secara terstruktur ya, dari pusat, kemudian Kanwil, Kementerian Agama Kabupaten, sekolah itu memiliki tugas tanggung jawab yang linear untuk menjaga terselenggaranya matsama yang tadi itu aman, menyenangkan. Jangan sampai nanti terjadi kekerasan dan hal-hal yang menegangkan di lingkungan madrasah. Jadi tugas kami adalah memantau. Jangan sampai nanti ada matsama yang keluar dari tujuan yang sudah kita sampaikan tadi ini. Nah untuk itu harapan saya sebenarnya melalui penyelenggaraan matsama ini semua nanti terlibat menghadirkan rasa aman, menghadirkan suasana menyenangkan.
Jadi tidak ada yang seperti dulu-dulu lagi. Apalagi kemudian melakukan kekerasan, memberikan penugasan-penugasan di luar kemampuan, ya bawa sesuatu yang kadang-kadang tidak ada di pasar, disuruh bawa misalkan. Itu pernah masih beberapa situasi ini terjadi juga di kampus misalnya. Padahal sebenarnya sudah mau di madrasah, sekolah, kampus itu sudah tidak perlu lagi. Itu mungkin gambarannya Mbak Rizka ya. Terima kasih. Ini menarik ya Pak Haji Lewakarma ya. Tadi dijelaskan bahwa memang ada yang berbeda daripada sekolah reguler, itu ada nilai-nilai tentang agama yang ditanamkan lebih begitu ya Pak. Betul ya sekali. dalam matsama ini begitu. Iya. Nah dari pelaksanaan matsama ini bagaimana kemudian kita men-tracing begitu apa yang ingin dicapai dalam matsama ini bisa diterima dengan baik oleh siswa. Apakah nanti akan ada evaluasi Pak untuk siswa dibandingkan dengan mereka sebelum memasuki matsama sampai akhirnya mereka menyudahi masa matsama ini, Pak Haji? Iya, seharusnya kita memang bisa melihat ya, mengidentifikasi perbedaan sebelum dan sesudah matsama ya. Jadi mungkin kita akan berikan instrumen kepada panitia, pada guru-guru yang melaksanakan di sekolah madrasah nanti, yang harapannya nanti itu menjadi pedoman dan kita bisa rekam pengaruh dari matsama yang sudah dilaksanakan di sana. Sebagai contoh kan kebiasaan mereka untuk melaksanakan persembahyangan, melaksanakan kegiatan mengaji dan kegiatan-kegiatan lain yang secara teknis sudah diatur dalam juknis yang ada. Nah ini kita tracing nanti dari profil yang sudah disusun. Jadi masing-masing program dan kegiatan tadi itu akan dikumpulkan, akan didokumentasikan dan itu akan bisa kita cek keterlaksanaannya sudah sesuai apa belum. Gitu. Nanti kita akan melakukan monitoring terkait pelaksanaan ini. Iya, baik. Nah, kalau dilihat dari pelaksanaan perkenalan siswa masuk ke dalam lingkungan yang baru ini, mungkin ada kekhawatiran dari orang tua ya, karena memang stigma yang ada di masyarakat adalah pada saat mengikuti MPLS ataupun matsama ataupun yang dulu mungkin dikenal sebagai MOS begitu, wah anak-anak akan kelelahan karena akan ada dipelonco, ada overtime dan lain-lain. Bagaimana kemudian dengan kesiapan dari anak-anaknya sendiri Pak Haji? Karena kan kalau kita lihat kan waktunya yang digunakan kan minimal 3 hari kalau tadi Pak Haji katakan begitu. Nah, untuk meyakinkan para orang tua tidak ada perpeloncoan dalam matsama ini, bagaimana Pak Haji? Satu, kegiatan ini terbuka untuk dalam pemantauan orang tua. Pengawasan melekat dari orang tua, masyarakat yang ada di sekitar kita terbuka untuk mendapat pengawasan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, anak-anak semuanya diberikan keleluasaan untuk bercerita kepada orang tua. Jadi kalau misalkan dia pulang ya, kita harapkan orang tua juga bertanya, tadi acara apa, kegiatan apa selama dalam proses matsama kan gitu. Sehingga orang tua bisa langsung memantau apa yang terjadi di anaknya pada saat selama di madrasah. Yang ketiga, kami tentu juga akan melakukan sidak-sidak. Jadi tidak mungkin sesuatu itu dibiarkan begitu tanpa ada pengawasan kan gitu ya. Jadi tim kami dari pengawas dan staf-staf itu juga akan melakukan pengawasan, termasuk yang kita lakukan adalah penindakan gitu kan. Kalau memang akan memungkinkan mereka menyalahi aturan dan menyalahi tujuan penyelenggaraan matsama, ya kita melakukan tindakan. Di antaranya yang kita lakukan adalah ya menegur kalau memang terjadi sesuatu di luar hal yang sudah ditentukan. Itu Mbak Rizka. Oke, baik. Ada pengawasan dan ada sidak-sidak seperti itu ya Pak Haji ya. Betul. Nah, kemudian apa yang mungkin dapat di-deliver kepada masyarakat tentang pelaksanaan MPLS ini? Misalnya seperti nanti siswa setelah dinyatakan lulus matsama ini begitu, dia akan lebih siap atau bagaimana pada saat mengikuti tahun ajaran yang akan dimulai ini Pak Haji? Iya, harapan kita begitu. Jadi orang tua seharusnya terbantu dengan adanya matsama ini. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin tidak disiplin waktu, dengan adanya matsama mereka akan terbiasa dengan pengaturan waktu, terutama kan waktu kehadiran, waktu pulang dan kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan. Sebagai contoh kalau di madrasah nanti kan matsama ini juga menekankan nanti tertib waktu sesuai jadwal. Dan selain itu yang kita tentukan di situ kan ada praktik-praktik ya, yang praktik ini nanti akan menjadi kebiasaan baik yang akan dipakai di rumah dan pembelajaran seterusnya di madrasah. Sehingga seharusnya orang tua nanti akan melihat hasil yang diberikan oleh proses matsama ini ketika ada di rumah. Ya kalau kita di madrasah jelas merasa sudah selesai kan gitu. Tapi yang akan mendapat dampak yang bisa memperhatikan dampak manfaat itu orang tua. Apakah anak-anak ada perubahan nggak selama di rumah dengan adanya proses matsama ini? Minimal mereka satu
mengenal jadwal yang sudah ditentukan oleh guru-gurunya, Ya. mengenal mata pelajaran yang akan diberikan oleh gurunya, termasuk mengenal guru yang akan mengajarkan mata pelajarannya. Kemudian termasuk juga kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang akan dilengkapi oleh orang tua ketika nanti melanjutkan proses belajar. Ya. Jadi misalkan perlu buku, perlu catatan apa dan sebagainya, kan orang tua akan tahu kalau anaknya menyampaikan hasil yang didapatkan di madrasah. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kemudian tidak tahu apa kebutuhannya, orang tua juga tidak melengkapi, berarti kan gagal kita melaksanakan proses ini. Sebagai contoh, kalau misalkan anak-anak di MI itu kan pelajarannya, misalkan sebagai contoh ya, pelajaran kelas 1 MI itu ada pelajaran agama, mapel agamanya kurang lebih 5. Ya. Kemudian ada mapel-mapel lainnya. Jadi orang tua kan harus tahu, dia harus beli buku berapa untuk kebutuhan anak-anaknya. Tidak lagi seperti halnya anak-anak waktu TK atau mungkin sama dengan anak-anak SD. Anak SD mungkin cukup buku 10 cukup. Anak-anak di MI itu perlu buku mungkin sampai 15. Ya. Nah, itu minimal mereka sudah tahu. Kemudian termasuk ketika anak-anak ini perlu dukungan buku misalkan. Orang tua kan kalau peduli dengan anak seharusnya dia bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak. Sebagai contoh untuk pengadaan di rumahnya, pembelajaran tambahan dan sebagainya, dia akan tahu anaknya perlu pendampingan mata pelajaran melalui guru privat dan sebagainya kalau diperlukan. Kalaupun tidak masalah. Yang penting kan orang tua sudah mengerti kebutuhan anak didiknya. Iya, baik. Tadi Pak Haji menyampaikan bahwa akan menanamkan ada yang namanya disiplin waktu, kemudian rasa tanggung jawab dan lain-lain. MPLS atau perkenalan lingkungan sekolah ini atau matsama ini mungkin seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kan tidak terlepas dari adanya sanksi ya Pak Haji ya. Jika misalnya calon siswa atau siswa tersebut ada yang kurang membawa perlengkapan ataupun tugas-tugas yang diberikan kurang lengkap begitu kan, untuk memberikan rasa tanggung jawab kan ada sanksi di sana. Nah, kalau untuk di Matsama sendiri bagaimana dengan penerapan sanksi-sanksi ini? Apakah memang akan tetap ada dalam pengawasan, dikoordinir atau bahkan sanksinya sudah ditentukan oleh dari sekolah sendiri, Pak Haji? Mungkin saya ralat sedikit Mbak Rizka, bahwa kalimat yang kita pakai bukan sanksi tapi komitmen dan konsekuensi. Jadi setiap dari awal kan mereka harus membangun komitmen. Anak-anak dengan panitia dan penyelenggara matsama kan ada komitmen. Komitmen waktu, komitmen perlengkapan, komitmen program. Nah, dari komitmen itu tentu nanti kan ada anak-anak yang bisa menyelesaikan, ada yang terlambat. Nah, disitulah nanti akan ada konsekuensi. Kalau sanksi mungkin lebih kepada hukuman ya atau punishment, tetapi kalau konsekuensi tentu mereka dengan sadar ketika mereka tidak bisa melengkapi komitmen atau mengikuti komitmennya, maka dengan sendiri dia harus melengkapi itu. Sebagai contoh, suruh bawa apa, kemudian dia ternyata lupa kan gitu ya. Nah, kalau masih sebatas lupa kan bisa melengkapi. Tapi kalau sengaja tidak membawa atau sengaja tidak melengkapi, ini tentu nanti akan ada apa komitmen di awal untuk orang yang tidak membawa atau melengkapi perlengkapan yang diperlukan. Tetapi dalam kaitan ini sebenarnya Mbak Rizka, kita tidak ada hal-hal yang terlalu memberatkan, terutama untuk kebutuhan material ya. Seperti yang saya katakan tadi itu hampir semuanya kita buat itu seringan mungkin. Jadi tidak ada hal-hal yang harus membawa sesuatu yang di luar jangkauan dan kemampuan anak-anak. Sehingga kita harapkan tidak ada yang nanti melahirkan konsekuensi atas komitmen yang keliru atau tidak lengkap dari anak-anak. Itu. Oke. Ini yang perlu menjadi stretching ya Pak Haji ya, karena memang menjadi kekhawatiran juga di benak orang tua, wah anak saya ini jangan-jangan nanti disanksi atau dihukum begitu. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa memang yang ditekankan adalah bukan sanksinya tapi komitmen dan konsekuensi. Nah, itu yang paling penting begitu ya. Dan kami juga undang pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya ataupun Anda mempunyai atensi lain terkait dengan pelaksanaan matsama di untuk siswa madrasah TP 2025-2026 atau dengan kata lainnya adalah memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa begitu ya. Nah, apa yang mungkin menjadi catatan untuk pelaksanaan
Matsama ini, atau mungkin Anda juga mempunyai masukan-masukan lain, kami undang atensi Anda di 24644 di via telepon kami dan juga di 081 1399 9790. Kami nantikan untuk atensi membangun Anda begitu ya pendengar ya, untuk dapat memberikan stimulasi yang positif kepada calon-calon siswa yang akan memasuki lingkungan sekolah yang baru. Kami undang atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda bisa beratensi, bisa menyampaikan apa yang menjadi perhatian Anda terkait dengan proses masuknya siswa ke lingkungan sekolah yang baru ini. Kami undang sekali lagi di 081 1399 9790 dan juga di 24644, serta Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Jadi siaran ini juga, dialog ini juga disiarkan secara live YouTube ya, live streaming di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Haji, selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung begitu, ada satu yang menarik perhatian saya terkait dengan proses tadi Pak Haji menyampaikan ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan begitu ya Pak ya pada saat pelaksanaan Matsama ini. Kan ada beberapa jenjang Pak Haji, ada PAUD, TK, kemudian SD, SMP dan SMA. Di semua jenjang ini apakah memiliki prinsip yang sama? Kalau kita lihat perkembangan psikologis dari beberapa jenjang ini kan berbeda-beda begitu. Apakah prinsipnya akan diterapkan sama atau bagaimana Pak Haji? Prinsipnya sama, tetapi kegiatannya yang berbeda. Jadi karena kita menganut prinsip-prinsip yang nanti bisa menghadirkan suasana aman menyenangkan itu, tetapi kegiatannya yang dipoles sesuai dengan kebutuhan dan keadaan anak-anak. Jadi kalau anak-anak RA, PAUD ini kan tentu lebih banyak kepada permainan-permainan yang menghadirkan mereka untuk happy kan. Nah, beda kalau anak-anak madrasah, ya MI mungkin masih suasananya masih suasana anak-anak kan. Tapi kalau sudah di MTS atau SMP, MA gitu, itu akan kita berikan permainan-permainan yang lebih mendukung kepada tumbuh kembang otak dan insting mereka gitu. Itu jadi prinsipnya sama, tetapi yang kita berikan untuk materinya mungkin yang berbeda. Baik, di situ, Pak Haji, kita undang pendengar dulu. Sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi dengan Pak Astawa di Bungkulan ya. Ya, Pak Astawa silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak Astawa? Pak Haji. Siap. Apa yang menjadi program Bapak membina umatnya dapat dilaksanakan dengan baik. Siap. Nah, sampun iki. Kan sekolah swasta. Sekolah negeri itu memang susah ya. Mungkin karena terlalu banyaknya anak-anak yang harus dididik, sehingga dia berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sedang pikirkan begini, kalau terutama sekolah swasta nih, bila perlu Bapak buat usulan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, sehingga betul-betul bahwa apa yang membina itu mungkin ada yang miskin ekstrim, ada yang miskin ke bawah. Nah di sini yang pikir kalau umpamanya demikian, izin redaksi kita haji untuk yang mengajar itu, dan bila perlu jangan sungkan-sungkan minta bantuan pada pemerintah kabupaten dan provinsi. Nah itulah sebab apapun yang ada di Indonesia ini, kalau sampai ada sekolah yang demikian, kita sebagai masyarakat kabupaten juga masalah risiko yang demikian. Baik. Dia tidak mendapat pendidikan yang sesuai dengan harapan pemerintah maupun harapan kita sebagai masyarakat. Sekian usul siang, mudah-mudahan bisa diberi bantuan sehingga sekolah Bapak yang akan bina itu berjalan sebagaimana yang sudah
diprogramkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Om Pak Astawa. Santi. Om Santi. Iya, baik. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Ini beliau menyoroti terkait dengan kondisi sekolah dan madrasah begitu ya di Kabupaten Buleleng seperti apa, nanti akan ditanggapi oleh Pak Haji Lewakarma. Namun sebelum itu, untuk Anda yang akan bergabung kembali pendengar, kami masih mengundang atensi Anda untuk 2 orang penelpon lagi di 24644. Ada Pak Benson Andika di via WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi, Bu. Iya, silakan Pak Benson Andika bersama dengan Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewakarma. Oke, terima kasih. Pagi, Pak Haji. Selamat pagi Pak Benson. Oke. Kalau mendengar dari penjelasan tadi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa atau calon siswa. Nggih. Tapi sebelum kegiatan tersebut direalisasikan misalnya, apakah ada koordinasi dengan orang tua siswa atau gimana misalnya? Ya. Itu yang pertama. Mengingatkan juga seringkali ada jarak yang cukup jauh antara guru dan orang tua. Kok anak saya dibeginikan misalnya? Kok anak saya dibegitukan misalnya? Sehingga kemudian ada miskomunikasi, menimbulkan konflik lah. Ya. Nah, selain itu juga ketika proses pembelajaran setelah MPLS kan belajar biasa ya. Ya. Kita juga bicara tentang komitmen dan konsekuensi. Seringkali misalnya ada jarak tuh. Ada guru yang misalnya memberikan apa disebutnya ya, konsekuensi atas tindakan siswa yang keliru misalnya. Ya. Tapi disalahpahami oleh orang tua sebagai sebuah punishment. Itu sering sekali gimana ya kemudian dari pihak madrasah lah jalin komunikasi dengan orang tua mengenai hal tersebut. Siap. Selain juga tentang salah satu konsekuensi yang diterima oleh siswa ketika nilai buruk misalnya adalah risiko dia tidak naik kelas. Ya. Itu kan juga seringkali yang dengar ada konflik itu. Orang tua protes misalnya anaknya tidak naik kelas misalnya, atau guru dalam tanda kutip dituntut menyelesaikan pendidikan kalau sekarang 13 tahun kalau nggak salah. Ya. Itu kan sering sekali polemik itu. Mungkin gimana kemudian dari pihak madrasah menjalin komunikasi itu antara guru, orang tua, dan juga bagaimana menjelaskan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Baik. Ini saja, Bang. Baik. Terima kasih Pak Benson atas atensinya, luar biasa sekali. Ini bagaimana menyamakan persepsi komitmen-komitmen ini antara orang tua dengan pelaksanaannya di sekolah begitu ya. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Haji Lewakarma. Untuk satu penelpon lagi silakan, kami undang atensi Anda pendengar di 24644 ya, untuk Anda yang ingin memberikan masukan ataupun mempunyai atensi lain terkait dengan penyelenggaraan matsama atau perkenalan untuk lingkungan sekolah yang baru dengan berbagai nilai-nilai yang akan diterapkan pada saat kegiatan itu. Kami undang kembali atensi Anda di 24644 atau juga bisa ikut bergabung di 081 1399 9790 dan juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Baik, sebelum ditanggapi Pak Haji, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbincang terkait dengan bagaimana menyambut masa ta'aruf atau Matsama siswa Madrasah TP 2025-2026 ya. Dan kita masih bersama dengan Kasih Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewa Karma, SPD MPD. Dan tadi sudah ada 2 orang penelpon yang bergabung, Pak. Ada Pak Astawe di Bungkulan, kemudian juga ada Pak Benson Andika. Kita tanggapi dulu dari Pak Astawe di Bungkulan ini terkait dengan kondisi sekolah dan juga kondisi daripada siswanya tersendiri begitu ya, yang ada yang mampu, ada yang kemudian menengah, dan ada yang tidak mampu begitu. Apakah nanti kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi sekolah atau seperti apa? Mungkin langsung ditanggapi Pak Haji, silakan. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Pak Astawe luar biasa beliau atensinya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi Matsama ini juga salah satu kita lakukan sebagai pemetaan. Pemetaan dari mana yang kita maksud, pemetaan status sosial sama status ekonominya. Jadi kita di madrasah memang memberikan ruang pada mereka yang kondisi ekonominya kurang, ya kita akan memfasilitasi sesuai dengan apa yang bisa kita punya. Sebagai contoh, kalau anak-anak yang tidak mampu, di saat yang sama kan dia harus membeli kelengkapan misalkan, atau mungkin dia harus memenuhi ketentuan yang ada. Nah, disitulah peran madrasah untuk memfasilitasi. Jadi kalau anak tidak punya, status ekonominya kurang, anak miskin, anak yatim piatu, tentu akan mendapat atensi. Itu di luar berbeda dengan anak-anak yang secara umum mungkin mampu untuk mengikuti secara langsung. Kemudian madrasah kita juga tidak semua kondisinya baik-baik saja ya. Betul tadi Pak Astawe bilang perlu kita untuk minta dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi ya. Memang agak ininya di sini kan, berbedanya di sini karena memang madrasah ini seringkali memang belum diperhatikan penuh oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Tapi kami juga tetap selalu mendorong, meminta atensi dari pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang sama, baik madrasah maupun sekolah kan gitu. Tapi kita juga meyakini memang pemerintah tidak serta-merta bisa memberikan bantuan karena kan ada syarat dan prosedur kan gitu. Nah, untuk madrasah memang lebih kepada kemandirian Mbak Mariska. Mereka mandiri. Jadi yayasan masyarakat yang membangun atau menyelenggarakan madrasah swasta itu lebih kepada kemandirian. Jadi yayasan tentu mereka memiliki upaya secara ekonomi untuk menghidupi madrasahnya. Ada usaha-usaha untuk menghidupi itu. Meskipun memang usaha itu tidak sepenuhnya melengkapi semua kebutuhannya. Tapi kita yang khusus untuk anak-anak yang kurang mampu, dalam hal ini kurang secara ekonomi, yatim, itu sering memberikan dukungan Mbak Rizka. Jadi ada kita lembaga namanya unit pengumpul zakat. Ya, zakat ini adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya yang kita kemudian kumpulkan, itu kita berikan kepada anak-anak kurang mampu. Nah, demikian pula pada masa Matsama atau MPLS ini anak-anak kita identifikasi sehingga nanti ke depannya anak-anak yang mendapat KIP atau PIP dari pemerintah itu sudah ada yang memfasilitasi. Tapi sebagian anak-anak yang tidak punya KIP dan PIP, siapa yang memfasilitasi? Nah, itulah yang kita jadikan data bagi anak-anak yang tidak mampu, tidak punya KIP, tapi kita madrasah dan Kementerian Agama berusaha untuk meringankan beban mereka. Itu untuk yang lainnya. Memang setiap madrasah swasta ini memiliki cara-cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangannya. Tapi untuk pemerintah memang sekali lagi kami pahami, jangankan pemerintah daerah, kami Kementerian Agama saja kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bantuan. Ya, karena memang anggaran bantuan ini tidak sepenuhnya bisa kita bagi merata. Ya, apalagi kalau madrasah kita ini banyak swasta, 90% swasta. Jadi mereka akan untuk mendapat kesempatan mungkin perlu waktu yang lama. Jadi mungkin madrasah A tahun ini, madrasah B tahun depan. Jadi memang agak berbeda perlakuannya. Beda dengan madrasah negeri karena sudah masuk dalam satker pelayanan. Itu mungkin tanggapan saya untuk Pak Astawe. Baik, sebelum kita
tanggapi kembali yang lain, kami masih mengundang untuk Anda yang ingin bergabung mendengar di 24644, mungkin untuk Anda yang mempunyai pertanyaan ataupun mempunyai atensi juga seperti Pak Astawa ini, silakan kami undang kembali di 24644 serta di 081139999790. Baik, setelah tadi ada Pak Astawa, Pak Haji, ada juga Pak Benson Andika. Ini ada beberapa hal yang disoroti terkait dengan penyamaan persepsi antara orang tua dan juga madrasah seperti apa dengan sekolah agar tidak ada persepsi di sana. Kemudian juga ada juga untuk perhatian kepada madrasah juga seperti apa begitu ya. Tadi Pak Benson juga menyoroti tentang itu. Silakan Pak Haji bisa langsung ditanggapi. Iya, koordinasi dengan orang tua menjadi mutlak harus kita penuhi, dan ini yang kita arahkan kepada madrasah-madrasah agar sebelum terselenggaranya kegiatan Matsama atau MPLS ini, mereka sudah harus lebih awal berkoordinasi dengan orang tua. Dan koordinasi ini tentu banyak kepentingannya. Selain mengenalkan program yang nanti akan dilalui oleh anak-anak selama masa Matsama dan setelahnya, juga biasanya di sini kan terkait dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Jadi biasanya orang tua diundang. Nah, diundang dulu, dan ini juga menjadi problem ya, kan ada yang bisa datang, ada yang tidak. Tapi upaya sudah dilakukan oleh madrasah. Jadi kita undang, setelah diundang di situ disampaikan apa program-program yang akan dilaksanakan oleh madrasah. Disitulah kemudian orang tua nanti akan tahu apa yang akan dilengkapi atau dibantu oleh orang tua selama kepentingan anak-anaknya. Kemudian masalah pembelajaran ini kami tadi disinggung juga oleh Pak Benson, masalah komitmen dan konsekuensi. Ya, ini menjadi upaya kita bahwa setiap proses ini kan memang harus dibuatkan komitmen. Jadi mau matsama, mau pembelajaran atau apapun itu kan harus ada komitmen antara anak, guru, dan pihak madrasah sekolah. Jadi dengan adanya komitmen, ada perjanjian, ada pernyataan yang nanti tentu itu akan berbuah konsekuensi bila kita tidak memenuhinya. Nah, tapi kalau sepanjang yang saya tahu, belum ada sih yang di madrasah itu konsekuensi-konsekuensi yang nanti akan memberatkan sampai anak-anak kemudian tidak dinaikkan atau mungkin tidak diluluskan dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, yang sepanjang yang saya tahu, anak-anak ini yang justru melalaikan, ya, orang tua melalaikan. Sebagai contoh, misalkan ada orang selesai sudah seharusnya ngambil ijazah, dia tidak ngambil ijazahnya. Ada beberapa alasan. Satu, karena memang di beberapa madrasah swasta itu ada yang belum melunasi pembiayaan tertentu. Dia lebih memilih menghindar untuk pembiayaan. Padahal sebenarnya mampu aja sih kalau orang tua ngomong, misalkan bisa dibantu. Andai kata misal kekurangan berapa dan sebagainya kan bisa kita fasilitasi. Cuman mungkin karena komunikasi saja, sehingga banyak kemudian seolah-olah kesan di mana tidak ada koordinasi yang bagus antara pihak madrasah sekolah dengan orang tua. Padahal ini karena keterbatasan atau miskomunikasi saja di antara para pihak. Dan ini yang kita dorong supaya madrasah tidak menutup diri. Bila mana ada masukan, ada permintaan dari orang tua agar tetap di cover. Jadi jangan sampai nanti ada orang tua kebutuhannya A, tapi tidak ditahu maksud dan tujuannya oleh madrasah. Maka sebenarnya saya juga dorong orang tua, ayo di situ madrasah itu kan ada komite. Maka di komite itu bisa untuk menyampaikan aspirasi dan mungkin masukan-masukannya. Sehingga nanti dalam kegiatan pertemuan-pertemuan itu bisa memfasilitasi para orang tua menyampaikan maksud dan tujuan terkait penyelenggaraan kegiatan di madrasah. Jadi sebenarnya ada fasilitas untuk itu, cuman mungkin karena masyarakat kita ada yang awam, tentu tidak semua bisa kita memberikan informasi sekaligus ya. Mesti ada yang tercecer di situ. Tapi kita terlalu mendorong jangan sampai ada madrasah yang putus komunikasi dengan orang tua. Kemudian masalah sekarang wajar diktas, ya 13 tahun wajib belajar. Jadi kalau dulu 12 tahun Mbak Rizka, sekarang 13 tahun. Jadi anak TK itu wajib sekarang 1 tahun. Ini mungkin kita ingatkan juga kepada masyarakat, mulai tahun depan anak-anak yang masuk SDMI itu sudah harus punya ijazah TKRA. Jadi kalau sekarang ada anak-anak kita yang tidak ikut PAUD, itu didorong, nah, biar masuk PAUD, masuk RA, masuk TK. Nanti di kelas B mereka akan punya ijazah, itu ijazah sebagai syarat masuk di SDMI. Ini makanya kan wajar 13 tahun ini menjadi program pemerintah yang sudah jatuh kepada wajib belajar. Sehingga anak-anak, orang tua harus paham ini. Jangan sampai nanti kalau madrasah atau mungkin sekolah menerapkan aturan
bahwa tanpa bawa ijazah tidak bisa diterima. Nah, terus ada masyarakat bilang, oh berarti saya tidak bisa melaksanakan kewajiban belajar dong anak-anak saya. Ya sebenarnya kan kita sudah ingatkan kan, sudah kita kenalkan. Nah ini menjadi tugas bersama seluruh masyarakat, seluruh pihak agar mengenalkan aturan yang sekarang sedang berlangsung, di mana 13 tahun wajib belajar ini menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Oke. Itu Mbak Rizka. Baik. Nah, ada beberapa poin juga tadi Pak Aji Lewa Karma tekankan begitu ya, bahwa penyamaan persepsi ini tentunya tidak bisa merata diberikan kepada semua orang tua. Ada mungkin yang pemahamannya bisa memahami, atau mungkin ada juga orang tua yang mungkin masih perlu waktu untuk memahami konsekuensi dan juga komitmen yang telah dibuat dari pihak sekolah begitu. Tapi sejauh ini Pak Lewa Karma, seandainya terjadi hal-hal miskomunikasi antara orang tua dengan madrasah begitu, apakah misalnya dari Seksi Pendis Kementerian Agama memberikan stimulasi khusus agar tidak terjadi hal-hal seperti miskomunikasi, karena nantinya akan berdampak kepada proses belajar anak begitu ya Pak ya. Silakan Pak Aji. Ya. Jadi kita terus mengingatkan terutama madrasah dalam hal ini tetap membuka diri bila mana ada orang tua masyarakat yang bertanya atau meminta penjelasan terkait program dan seterusnya. Di antaranya kan selain pertemuan langsung dengan orang tua wali, mereka juga hampir setiap ini kita agendanya sekarang kan koordinasi itu kan tidak harus pertemuan langsung. Mereka punya grup WA antara wali kelas dengan wali murid. Sehingga di grup itu mereka bisa menyambung berbagai hal terkait dengan informasi anak-anaknya. Tapi memang sekali lagi kita akui tidak semua orang bisa menggunakan jalur komunikasi atau grup-grup itu untuk dipakai sebagai jalur informasi. Masih kadang-kadang tidak bisa menanggapi ya. Seperti halnya kita juga Mbak Rizka punya teman kan kadang kalau di WA itu kan centang satu terus itu tidak jawab gitu, dibaca dan seterusnya. Nah tapi saya sadari ini karena memang sekali lagi mispersepsi ini bisa saja muncul karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Nah upaya kami dari pihak Seksi Pendis kita juga membuka jalur aduan kalau ada masyarakat yang memang perlu pendampingan kita untuk mendapatkan pelayanan yang transparan lebih baik di madrasah. Jadi kantor itu tidak menutup diri kalau ada masyarakat yang meminta pendampingan atau meminta informasi, kita akan bantu mereka. Nah, karena mungkin saja mereka di madrasah atau mungkin di sekolah tidak terbuka, bisa saja terbuka ke kita. Nah, nanti apa yang disampaikan ke kita akan teruskan, kita akan jadikan fasilitator untuk penyelesaian urusan-urusan ini. Tapi sejauh ini sih tidak ada masalah sih, jalan-jalan saja. Baik, terima kasih Pak Aji Lewa Karma atas penjelasannya. Dan tidak terasa juga waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan semoga nanti pelaksanaan Matsama ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tapi sebelum kita tutup untuk dialog pada pagi hari ini, kami meminta untuk Pak Aji Lewa Karma bisa memberikan closing statement begitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pelaksanaan Matsama untuk tahun ajaran 2025-2026 kepada orang tua siswa, kepada calon siswa, kepada masyarakat dan juga pendengar RRI. Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih Mbak Rizka, bahwa Matsama tahun pelajaran 2025-2026 ini adalah momentum kita untuk mengawali proses belajar yang lebih baik. Jadi keterlibatan orang tua segenap pihak terutama di madrasah nanti diperlukan untuk memegang prinsip pelayanan aman dan menyenangkan. Jadi seluruh pelayanan dan progres yang akan kita lakukan selama Matsama tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip itu. Kemudian dari prinsip Matsama ini segala bentuk kegiatan dan program ini harus terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan keadaan anak didik. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dibuat-buat. Dan sekali lagi bahwa tujuan dari pelaksanaan Matsama ini adalah dalam rangka menyiapkan mental, menyiapkan kebiasaan anak-anak kita di madrasah supaya nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran lebih lanjut dengan baik. Jadi tidak ada kewajiban-kewajiban yang memberatkan, tidak ada tugas-tugas yang kemudian nanti memberatkan. Yang ada adalah mereka masuk madrasah difasilitasi untuk mencari informasi, difasilitasi dengan cara-cara yang aman dan menyenangkan, tidak boleh ada kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun fisik di dalam pelayanan Matsama. Dan kepada orang tua kita minta dukungannya juga agar
turut serta memantau, mengawasi pelaksanaan matsama ini secara efektif, baik di rumah maupun di madrasah. Kepada seluruh panitia, para penyelenggara di madrasah, kita harapkan jangan keluar dari kode etik dan juknis yang sudah ditentukan. Mungkin itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Haji Lewakarma atas closing statement-nya, dan terima kasih juga untuk Pak Haji sudah meluangkan waktunya. Tidak terasa kita harus sudahi dulu untuk dialog pada pagi hari ini. Siap. Kita tunggu nanti bagaimana evaluasi ya Pak ya, pelaksanaan dari Matsama ini tahun ajaran 2025-2026 dan progresnya. Semoga nanti madrasah yang ada di Kabupaten Buleleng ini mendapatkan perhatian lebih dari pihak-pihak terkait begitu ya Pak ya, untuk dapat bisa meningkatkan pembelajaran di madrasah tentunya. Amin. Ya, dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah beratensi. Selepas ini jangan kemana-mana, kami masih akan menghadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiantra. Selamat melanjutkan hari Anda dan selamat pagi. Selamat. Kanal informasi dan inspirasi, terus ada.